Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini saya, Mas Fufah Ciptoworo Hapsari, CGP Angkatan 2 Kota Surabaya akan menyampaikan hasil dari demonstrasi kontekstual praktek kucing dalam komunitas sekolah. Adapun studi kasusnya adalah suatu hari Bu Vio merasa galau. Dia ada masalah terhadap pembelajaran daring. Dia merasa anak-anak kurang menghargainya, padahal dia sudah memberi materi dan tugas. Namun, yang mengumpulkan hanyalah sedikit. Bahkan, hanya sedikit siswa yang menghadiri Vikonya. Kemarin, Bu Vio sudah membuat janji dengan saya untuk membahas masalah tersebut. Adapun pemeran praktek coaching model Tirta kali ini adalah saya sendiri sebagai coach, kemudian Ibu Viola Rahayu sebagai coacher. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ufa. Waalaikumsalam. Ada Bu Vio. Lagi sibuk nggak Bu Ufa? Nggak juga sih Bu. Oh iya, katanya kemarin mau ngobrol ya? Iya nih Bu, jadi gini, saya mau cerita sama Ibu. Saya ada masalah sedikit pada kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Oh iya, di pembelajaran ya? Iya Bu. Terus ada yang bisa saya bantu? Gimana tuh ceritanya? Jadi begini Bu, saya merasa anak-anak itu kurang menghargai apa yang saya berikan. Saya sudah memberikan materi setiap hari dan memberi tugas. Cuma yang mengumpulkan itu sedikit Bu. Banyak yang tidak membuat dan bahkan yang tidak menghadiri Vikon saya di Teams. Menurut Bu Ufa bagaimana? Jadi kira-kira nih tujuan diskusi kita hari ini, Bu Vio ingin mendapatkan apa? Nah, saya pengennya itu ada solusi agar anak-anak tersebut tidak seperti ini lagi. Saya khawatir sampai waktunya ulangan anak-anak tidak selesai, bahkan tidak paham. Begitu Bu. Yang sudah Bu Vio lakukan di dalam pembelajaran dengan murid seperti apa kira-kira, bisa digambarkan? Nah, kemarin itu begini Bu Ufa, saya sudah melakukan hampir sama sih Bu Ufa, sama seperti guru-guru yang lain. Kemarin sudah membuat kelas di Teams, saya sudah menyuruh anak-anak gabung di Vikon saya. Selain itu saya juga sudah mengirim materi di WA. Hanya saja ada beberapa anak yang tidak pernah hadir. Sampai sekarang pun tugas mereka banyak yang masih kosong. Sebelumnya saya ingin tanya, menurut Bu Vio apakah setiap anak memiliki kemampuan yang sama? Menurut saya kemampuan tiap anak berbeda-beda ya Bu. Hal itu saya lihat dari hasil pengamatan saya. Kemampuan mereka dalam memahami pelajaran pun berbeda. Nah, hebat Bu Vio. Ibu sudah melakukan pengamatan terhadap anak-anak yang Ibu ajar. Pengamatan di sini sangat penting loh Bu, sebagai bahan refleksi kita dalam pembelajaran. Kira-kira Bu Vio sudah pernah belum melaksanakan asesmen non-kognitif? Kalau asesmen non-kognitif belum sih Bu. Gitu ya, belum pernah. Menurut Bu Vio, asesmen non-kognitif itu perlu nggak sih? Menurut saya, asesmen tersebut sangat dibutuhkan Bu, terutama untuk mengetahui kebutuhan dan keadaan belajar siswa. Wah, keren sekali analisis Bu Vio. Selain pengamatan, asesmen non-kognitif juga perlu dilakukan ya Bu? Oh iya, Bu Vio sudah dapat informasi belum tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kemarin sudah sih Bu, cuman dalam pelaksanaannya belum Bu. Mungkin saya rasa di situ kekurangan saya. Oke, berarti kira-kira nih sudah tergambar belum gimana mestinya strategi yang dilakukan oleh Bu Vio? Untuk strateginya, apa mungkin ya Bu, sebaiknya saya menerapkan asesmen non-kognitif dulu untuk mengetahui kebutuhan anak-anak. Lalu kemudian tentang pembelajaran. Jadi nih kalau sudah tahu strateginya, apakah murid-murid masih terkesan kurang menghargai? Saya rasa mungkin tidak seperti itu Bu. Mungkin pada pembelajaran saya memang harus diperbaiki dan komunikasinya saya rasa. Karena kadang mereka kurang komunikasi juga. Biasanya saya ajak gini Bu, anak-anak setelah Ibu memberikan materi itu, yang kalian tidak pahami boleh tanya ke Ibu.
serta saya belum membuat kesepakatan kelas. Nah, di situ mungkin kekurangan saya, Bu. Nah, kira-kira komitmen Bu Vio terhadap itu seperti apa? Komitmen saya mencoba menerapkan yang tadi saya sebutkan, Bu, tentang asesmen dan kognitif untuk mengetahui kebutuhan siswa, lalu mengajak mereka membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya memperbaiki RPP saya, begitu, Bu. Kira-kira siapa nih yang bisa Bu Vio libatkan untuk komitmen itu tadi? Nah, rencananya saya akan melibatkan rekan kerja saya dalam menyusun asesmen non kognitif. Saya juga akan melakukan kunjungan rumah pada anak yang mengalami kendala pembelajaran daring. Saya juga mau minta bantuan Ibu nih untuk membantu saya dalam menyusun pembelajaran diferensiasi karena masih kurang pemahaman di situ. Oke, menurut saya Ibu sudah hebat loh untuk mengambil langkah tindakan apa yang mestinya Ibu perbuat. Terima kasih Bu Ufa sudah mau mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah saya menjadi lebih paham dan mengerti tindakan apa yang akan saya lakukan. Nah, kira-kira kapan nih Bu Vio akan mulai melaksanakan aksi tersebut? Insya Allah besok, Bu. Saya akan mencoba menyusun asesmen non kognitif bersama rekan kerja saya. Lusa saya akan menyampaikan asesmen tersebut kepada siswa secara daring serta membuat kesepakatan kelas bersama. Kemudian akhir pekan ini saya berencana untuk melakukan kunjungan rumah bagi anak yang sama sekali belum mengumpulkan tugas. Selain itu, saya juga ingin tahu kendala anak tersebut. Jika sudah terkumpul datanya, saya baru akan menemui Bu Ufa kembali untuk belajar menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa, Bu Vio keren. Insya Allah saya siap untuk membantu untuk kegiatan diskusi selanjutnya. Terima kasih Bu Ufa. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Rahayu. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya terkait proses coaching yang telah dilaksanakan bersama calon guru penggerak. Melalui proses coaching yang sudah dilakukan, saya dapat menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi, utamanya tentang proses belajar daring. Selain itu, dapat membantu diri saya untuk menemukan solusi secara mandiri terhadap permasalahan tersebut. Setelah proses coaching, saya merasa lebih lega dan mengerti tindakan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.